Biar cepet seru sini, nah kali ini kita akan prediksi untuk One Piece chapter 1107. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Nah sebelum itu kita akan mulai dari kata-kata leaker nih terkait preview untuk One Piece 1107. Katanya kita sudah masuk ke klimaks dari arc Egghead, apa yang akan Luffy dan yang lainnya lakukan. Yang ini pasti akan sangat menarik sekali. Dan dimana untuk penutup One Piece di chapter 1106 lalu kita mendapatkan adanya bala bantuan luar biasa yang menolong topi jerami tepat di rute pengkaburannya, yaitu di area Northeast yang saya bilang luar biasa karena lagi-lagi mereka ini adalah pasukan dari Elbaf yang saya nggak yakin Angkatan Laut bisa menghentikan satu kelompok bajak laut raksasa ini yang secara total mau Vice Admiral pun menurut saya akan sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan kesemuanya. Ingat ya, Dory dan Brogy ini cuma dua orang dari ras Elbaf saja karena dia membawa satu kapal besar dari bajak lautnya yang sangat aneh kan kalau berisi cuma dua doang. Ya pasti akan berjumlah jauh lebih banyak lah dibandingkan yang baru dimunculkan di chapter lalu saja. Dimana itu adalah area dari luar Egghead dan di bagian dalam kita pun sudah menuju ke penutup dari arc ini dengan keadaan yang berbalik kembali. Yang akhirnya mutlak sekarang dimana pihak menguntungkan sudah ada di tangan Bonnie dengan dia yang dapat mengontrol semua pasifista karena lagi-lagi kayaknya hampir semua pasifista yang diciptakan oleh Vegapunk berbentuk dari tubuh Kuma. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, akan kita bahas semuanya di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, kita akan sedikit recap dulu nih, apa yang terjadi di bagian dalam dari Pulau Egghead, di mana seluruh Vice Admiral sudah diperintahkan untuk keluar dari pulau, karena itu pun langsung oleh Kizaru dan Saturn, karena selain itu juga Buster Call sudah dilaksanakan. Jadi pihak yang masih ada di Pulau Egghead dari Angkatan Laut itu saja hanya Kizaru dan Saturn saja. Untuk Saturn pun terakhir, dia terlihat menusuk Vegapunk dan Kizaru, dia menghajar nakama kita yang lain dalam keadaan terbang yang sampai akhirnya dia pun dihajar lagi oleh babang Luffy kita. Yang kalau dari match up seharusnya akan terjadi ya, sepertinya Luffy ini bakal terus disibukkan oleh seorang admiral yaitu Kizaru. Lalu Kuma yang harusnya sudah kembali ke mode vegetatif kayaknya dia tidak akan melakukan apa-apa lagi. Tinggal Franky dan Sanji nih yang nggak tahu bakal ngapain. Menurut saya untuk Franky dan juga Atlas sepertinya dia akan fokus untuk menolong Vegapunk yang sebelumnya terluka. Dan untuk Sanji entah nih apakah dia akan membantu untuk melawan Saturn atau Kizaru, atau dia hanya akan fokus untuk membebaskan semuanya dari Pulau Egghead saja yang seperti biasalah dengan kepintaran Sanji. Dia akan membuat strategi yang tidak tertebak seperti yang kita lihat di NES lebih lalu, yang bukankah pada saat itu mereka juga berhadapan dengan Buster Call yang lagi-lagi foreshadow yang akan terjadi apakah akan sama juga. Yang bahkan kita pula masih ada Bonnie yang sekarang dia sudah memiliki power yang sangat gila. Mungkin kita akan mulai dari sisi pasifista dahulu ya, yang sejak awal kemunculan dari pasifista Mark D ini, saya sudah sangat yakin robot-robot ini pasti bakal menjadi game changer untuk arc dari Egghead, entah siapa yang bakal mengontrol mereka nantinya. Yang pastinya seseorang yang bakal mengontrolnya pasti bakal memiliki kemenangan dari arc Egghead tersebut. Karena kalau kita lihat dari sisi Seraphim, dia ini sudah pada nyangkut lah di bagian atas pang record, jadi bisa kita kesampingkan dan sekarang yang memiliki peran utama adalah para pasifista di bagian Fabrio Pes, yaitu pasifista Mark III yang kita lihat tersebut. Nah dimana untuk Mark III ini yang bahkan satunya saja saya cukup yakin Vice Admiral sendiri pun cukup kerepotan untuk bisa mengalahkannya, dan sekarang totalnya ada 50 buah. Ini pasti akan menjadi kunci untuk kemenangan kita di Pulau Egghead, yang pada akhirnya semua twist-twist yang sudah diputar balikan yang banyak banget nih twist-twistnya itu pun akhirnya sudah mutlak kembali ke tangan anaknya langsung yaitu Bonnie. Dari sisi Bonnie yang sudah tahu semua kebenaran dan kebangsaan dari Saturn, saya sangat yakin dia nggak akan tinggal diam doang untuk dapat menghajar Saturn yang sekarang tepat ada di depan mukanya. Yang jangan lupa juga satu poin penting terkait perspektif Bonnie kepada Nika yang melemah, karena dalam hatinya dia merasa kalau Nika ini tidak nyata. Tetapi semua itu akhirnya sudah kembali lagi saat dia melihat sosok Nika yang selama ini dia cari, yang selama ini pula dia idolakan
akibat mendengar seluruh kisah dari ayahnya Kuma. Ternyata sosok itu ada tepat di depan matanya, dan tidak hanya itu, sosok itu pula yang ternyata selama ini mendapatkan perhatian langsung oleh ayahnya Kuma yang bersatu padu bahwa Luffy adalah Nika. Di mana semua keraguan yang melemahkan kemampuan persepsi dari buah iblis Bone pasti akan meningkatkan ke tingkatan yang sangat tidak terduga, atau dalam kata lain pasti kemampuan Bone akan sangat-sangat gila sekali. Dan jika begitu, Luffy dimulai nikahnya akan melawan Kizaru, dan Bone yang berubah juga menjadi Nikai's Future ini kemungkinan akan melawan Saturn, yang bukankah ini akan menjadi tag team yang sangat luar biasa. Yang jangan lupa juga, barusan kita hanya ngomong dari Bone sebagai individu doang ya, tapi dia sekarang sudah tidak individu lagi. Dia sudah punya Kuma-Kuma yang akan selalu mengikutinya dan berpihak kepadanya walau seluruh dunia sudah mengincar nyawanya. Dimana pasifista kuat tadi dari Makti yang sudah kita bahas, bukankah sangat tidak aneh jika nantinya Bone akan mengontrol dia untuk membombardir Saturn dengan kemampuan laser-lasernya. Ingat ya, satu laser dari Maxi saja bahkan bisa mengacaukan kapal perang dari angkatan laut yang terbuat dari baja yang sangat kuat, dan ini jumlahnya sebanyak itu yang wah, all out war bakal semakin chaos di Pulau Egghead ini. Ya, ingat juga preview yang tadi saya bilang di awal video ini bahwa katanya chapter 1107 adalah klimaks di Pulau Egghead. Makanya dari sini saya juga gak akan aneh sih kalau pada akhirnya Saturn bakal mati seperti foreshadow dan paralelnya yang sudah pernah kita bahas lengkap di satu mega teori terpisah. Dan menurut saya orang yang paling tepat untuk kematian Saturn yang sudah jelas tidak ada orang lain lagi selain jewelry Bone tersebut. Luffy bahkan tidak ada masalah apapun loh sama Saturn secara langsung. Dia dalam kata lain gak benar-benar terdampak loh oleh Saturn ini. Kalau untuk Kizaru mungkin adalah ketika di insiden Sabondi 2 tahun yang lalu, itu pun berdampak sangat kuat. Jadi menurut saya kebencian atau mungkin fit di antara Luffy dan Saturn sangat kecil sekali, dan yang paling cocok memang Bone lah yang akan melawan Saturn tersebut. Yang bisa dibilang Saturn adalah orang yang mengacaukan hidupnya, mulai dari dia yang membuat ibunya Jinny untuk menderita penyakit Shapir, yang ternyata penyakit tersebut nurun ke anaknya Bone, yang secara tidak langsung penyakit inilah yang membuat ayahnya Kuma mau dijadikan bahan eksperimen yang akhirnya malah diperalat oleh si sialan Saturn ini. Dan tidak hanya itu, ternyata Saturn pula lah yang membuat ayah angkatnya alias Kuma ini sengsara sejak Kuma ini masih kecil, alias ketika dia menjadi budak dari para Tenryubito, yang berarti sangat dalam sekali nih hubungan antara Bone dan Gorosei Saturn, yang intinya semua kehidupan Bone terdampak pula akibat ulah dari satu Gorosei sialan tersebut. Dan dari sisi Saturn pun bukankah akan sangat menyakitkan. Dia dikalahkan oleh keluarga menyedihkan yang sebelumnya dia ejek, dan dibantu oleh robot-robot pasifista yang dibentuk dari tubuh Kuma. Yang bukankah ini menjadi suatu ejekan yang sangat dahsyat untuk Saturn, seorang Gorosei, dan dia pula adalah warrior god of defense science yang kalah oleh seorang saintis manusia yaitu Vegapunk. Bukankah lagi-lagi ini menjadi the real paralel yang sangat-sangat epic sekali. Dan di akhir, entah bagaimana rasanya, sangat aneh gak sih kalau Bone yang sudah tahu jika Luffy adalah Nika, bahkan ayahnya pun Kuma sangat mengidolakannya, tetapi Bone tidak join menjadi nakama dari Luffy. Yang bahkan kalau kita mau main cocok logi, momen dia nangisin Kuma pun persis banget kayak I Want to Live dari Nico Robin. Yang jangan lupa, Bone saat ini masih berusia 12 tahun, yang nakama Luffy belum ada loh yang bocah, yang bahkan dia pula memiliki kemampuan yang sangat hebat yang disebut sebagai Eleven Supernova yang sama dengan Luffy juga. Yang tidak hanya itu, Bone pula dia adalah seorang wanita dan memakan buah iblis yang cocok lah dengan kekurangan yang dimiliki oleh kru topi jerami. Tapi kalau menurut kalian kira-kira bakal seperti apa? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Jadi kalian pamit, and I'll see you guys next time.